Alhamdulillah ja'ala syahr Ramadan rahmatan lana wa maghfiratan lana wa idqam minan niran jami'a dzunubina. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum ittaba'una huda, amma ba'du. Hadirin jemaah salat tarawih Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam yang ke-9 kali ini, alhamdulillah saya sakit semarak sowan silaturahim di masjid ini sampai ke 4 malam berikutnya atau 3 malam berikutnya. Yang kurang lebih kita berbagi ilmu yang dengan kita berbagi ilmu lah kita dapat mengisi bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Ada sebuah hadis, salah satu muhlikah. Ada 3 perkara yang dapat merusakkan diri kita. Yang pertama adalah sukun sadidun atau sukun muta'al, bakhil, medit yang selalu diikuti. Yang kedua, wahwan mutaba'ah, keinginan hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga yaitu ijabul mar'i bi ra'yi, orang yang mengagumi dirinya sendiri, pendapatnya diri sendiri. Mengapa ini kemudian dikatakan sebagai mulikat? Kalau kita balik, kebalikan daripada bakhil atau medit adalah dermawan. Bahasa Arabnya adalah sahi. Sahi ini kemudian disifati bagikan orang yang ditanamkan oleh Allah pohon yang ada di surga, yang kemudian batang dan rantingnya sampai ke dunia ini dan kita berpegang dengan batang dan rantingnya ini, sehingga kemudian mempunyai kurang lebih 4 sifat, yaitu qaribun minan nas, orang yang dermawan, dicintai oleh manusia, wa qaribun ilallah, dan dicintai oleh Allah, wa ba'idun minas syaitan, jauh dari setan, wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Mafhumnya dibalik, orang yang sahi kebalikannya bakhil, orang yang medit, itu berarti tidak dicintai oleh sesama, tidak dicintai oleh Allah, dekat dengan setan dan dekat dengan Allah. Karena efeknya sangat besar. Secara status sosial, setidaknya seandainya pun tidak percaya dengan pahala, surga dan neraka, orang yang dermawan itu pasti secara status orang yang baik. Tetapi orang yang bakhil tidak baik. Dan ketika orang itu semakin kesini dan itu perhitungannya semakin matang, diancam oleh Allah, wailul likulli humazatin lumazah, celakalah bagi orang yang mengumpat, alladzi jama'a malahu wa adada, orang yang selalu mengumpulkan harta, dihitung lagi ada berapa, kemudian bagi berapa, laba berapa, untuk modal apa lagi, tidak akan selesai. Yang kedua adalah wahawan mutaba'ah, mengikuti nafsu. Apa yang dimaksud dengan mengikuti nafsu? Kalau standar kebutuhan kita adalah
hak daripada tubuh kita, maka apa yang menjadi hak tubuh kita penuhi. Makan sesuai dengan gizi, kesehatan kita pelihara, pakaian menutupi aurat dan seterusnya. Lebih dari itu, kalau niatnya adalah untuk nuruti keinginan nafsu, maka ada warning. Semakin ke sana, maka kita akan mendapatkan ancaman. Bahkan ketika orang itu pembanding daripada orang yang baik dan tidak baik adalah di mana orang itu ngambek nafsu dan ngikuti nafsu. Karena Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Kalau di awal pertama mungkin kita hanya cinta, naksir sama lawan jenis, langsung pengen punya anak, langsung pengen punya rumah, bahkan dari emas, langsung pengen punya kendaraan, langsung pengen punya usaha dan seterusnya. Tetapi ada satu benang merah yang tidak boleh kita tinggalkan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Apa yang ada di hadapan Allah, apa yang kita berikan kepada Allah adalah di mana pahala itu akan kita terima nanti di akhirat. Maka apapun yang kita lakukan atas dasar Allah, atas dasar tidak nafsu, atas dasar agama, berapapun dan apapun, insya Allah mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu ijabul mar'i bi ra'yi. Orang yang selalu menganggap bahwa pendapatnya paling benar. Dalam ranah fikih kita harus tahu di mana untuk menentukan sebuah hukum setidaknya harus melewati 6 sampai 7 ilmu Quran dan hadis, kemudian penjabarannya harus ada usul fikih dan kaidah fikih. Dan kemudian bagaimana menentukannya? Kita punya ijma' dan qiyas. Dan bagaimana untuk mengimplementasikan, meniru para ulama dalam ranah fikih. Dalam ranah kesadaran kita dalam bermusyawarah, tidaklah bisa kata musyawarah artinya memaksakan kehendak. Karena definisi daripada musyawarah adalah menyampaikan pendapat dan menyepakati pendapat dan mengimplementasikan pendapat yang sudah disepakati. Orang yang selalu merasa dirinya paling benar, maka jatuhnya ke depan ketika itu selalu itu begitu terus, setidaknya seperti Qarun. Bahkan maaf, Iblis laknatullah alaih adalah makhluk Allah yang paling jenius. Hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi karena tidak punya adab di dalam hatinya merasa lebih baik daripada Adam, hanya karena terbuat dari api, sementara Adam dibuat dari tanah, dia tidak mau sujud berhormat kepada Adam. Itulah kemudian mengapa segala sesuatu dalam pertimbangan agama setidaknya ada 3 langkah. Yang pertama musyawarah, yang kedua adalah sholat istikharah, yang ketiga adalah tanya kepada ahlinya. Ketika 3 langkah ini kita sudah lakukan, apa yang kita lakukan insya Allah benar, setidaknya mendekati benar, bahkan menghindari ketidakbenaran. Insya Allah. Semoga kita selamat dari 3 perkara ini, yaitu bakhil yang selalu diikuti, hawa nafsu yang selalu diikuti, dan merasa paling benar sendiri berpendapat. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.